Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jilu Custen dalam sebuah podcast yang selalu akan mengantarkan tema sepak bola Indonesia. Nah, setelah tadi malam kita dikalahkan oleh Filipina dalam sebuah ajang SEA Games 2025 ya. Dan di komentar-komentar saya itu cukup banyak yang beragam. Namun saya juga menduga apakah ini ada satu hal yang terkait ini ya. Namun juga begini, kritikan dari para supporter juga masyarakat netizen semuanya ini pure, bukan ada buzzer. Saya yakin, hakul yakin, meskipun yang berbelok arah ada, yang memang malah mengkritisi sesuatu yang ataupun orang yang telah berjasa buat sepak bola Indonesia. Siapa dia? STY. Ada juga di sana. Menurut kita loh ya, itu berbelok arah. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja setelah Anda melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang setiap hari akan kita tayangkan. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran kepada PSSI dan juga Erick Thohir. Nah, saya juga boleh dikritik ya. Rekan-rekan semuanya, jadi dalam beberapa konten saya, dua konten saya itu banyak sekali komentar-komentar dari Anda semuanya yang mengarah ke PSSI. Satu lagi, ada isu yang cukup menakutkan nih ya. Ada isu mafia yang masuk ke dalam ranah di mana kita kalah dari Filipina itu di sana. Nah, juga dorongan kepada pelatih Indra Safri itu juga banyak. Namun saya mengingatkan kepada Anda semuanya, rekan-rekan semuanya, bahwasanya pelatih ya, kemudian pemain itu tidak bisa kita salahkan 100% itu adalah salah dari seorang pemain ataupun kita salahkan seorang pelatih. Itu adalah urusannya federasi. Jangan pernah kita mengata-ngatai. Mohon maaf ya Coach Indra, saya hormat dengan Coach Indra. Coach Indra Safri ini orangnya sudah banyak berjasa untuk sepak bola Indonesia. Kita kenal Evan Dimas, kita kenal Egy Maulana Fikri, itu berkat seorang Coach Indra Safri. Namun memang kemampuannya yang kalau dari tahun ke tahun ya dia akan semakin turun karena ilmu pengetahuan tentang sepak bola, bagaimana skema, bagaimana taktik itu selalu baru. Dan ketika di usia 62 tahun saya rasa Coach Indra Safri udah mulai turun. Nah, apakah yang boleh kita salahkan kepada pihak federasi? Iya salah, karena ini apakah memang ya ada sinyal-sinyal di sini tanda kutip ya mafia? Saya tidak tidak menuduh, tapi ada dugaan yang sangat kuat di mana kekalahan Indonesia U22 dari Filipina ada rekayasa dari mafia, di mana memang timnas Indonesia harus kalah. Karena disinilah tokoh-tokoh yang punya pengaruh di PSSI bisa dapat cuan, bisa dapat duit karena dia mengatur pertandingan untuk mengalahkan timnas Indonesia. Namun kok saya agak ragu dengan dugaan tersebut ya, karena beberapa hal ya, ada Pak Ketua BTN Pak Sumarji yang mendampingi langsung ya. Saya rasa kok jauh ya dari kata-kata mafia bola. Namun di belakangnya kita nggak tahu siapa yang bermain, dari penunjukan Coach Indra hingga kita bisa dikalahkan. Dan yang lucu adalah tidak ada satupun supporter timnas Indonesia saat laga di mana kita dikalahkan oleh Filipina. Lucu kan? Iya lucu lah. Coba Anda ingat-ingat atau Anda lihat, scroll di YouTube ya, pertandingan Indonesia lawan siapa aja nih, pasti ada supporter timnas Indonesia. Ini menunjukkan ya demo yang udah dilancarkan oleh Ultras beberapa bulan yang lalu ini saat ini memang menjadi titik puncak
Jadi banyak orang yang udah males nonton timnas. Kenapa? Karena PSSI, kami tuh sayang sebenarnya sama pemain. Kami sayang sama pemain-pemain timnas. Cuman federasinya itu yang gateli gitu loh. Itu yang menjadi apa ya? Kita agak gimana gitu ya. Lagian apa yang sudah dilakukan? Oke, saya akan membedah begini deh. Kesalahan PSSI di 2025 itu menurut saya, dugaan saya adalah bagaimana mereka hanya menghabiskan anggaran dari negara. Itu aja deh, nggak usah yang lain-lain. Karena dari negara banyak, dari Kemenpora juga banyak awal tahun. Makanya dia mengontrak seorang Patrick Kluivert, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Hanya menggunakan untuk penganggaran dana pemerintah. Itu aja deh. Makanya sekarang ketika masyarakat menuntut untuk Patrick Kluivert itu setelah kita kalah dari Arab Saudi, makanya ya udah, mereka nggak kembali ke Indonesia. Say I'm sorry buat netizen Indonesia. Enggak, gila tuh orang. Ya, karena memang dari awalnya PSSI itu hanya ingin menghabiskan anggaran dari Kemenpora dan juga negara banyak tuh. Nah, orang yang berjasa kepada negara ini dari 2019 hingga 2025, orang Korea yang pernah membawa Korea Selatan ke Piala Dunia mengalahkan Jerman, Shin Tae-yong, malah begitu saja ditinggalkan, dihempaskan dengan tidak rasa hormat kepada seorang pelatih dari level stratanya itu loh. 3 strata dia, junior, medium, senior. Gila nggak? Ini seorang pelatih, dia mengajarkan fisik pemain bola pada junior, ya. Kemudian di U23 dia mengajarkan cara bermain. Di senior ini mainnya kayak gini, udah dilatih. Itu yang dilakukan oleh seorang Shin Tae-yong, sehingga kemarahan Ultras Garuda itu terasa hambar ketika kita ke PSSI dulu waktu itu, ya, nggak ada sama sekali orang PSSI yang muncul. Nah, disinilah nampaknya sudah mulai merekah rasa jengah dari kita supporter dan masyarakat untuk tidak menonton timnas. Kosongkan stadion. Ini bukti kalau memang PSSI ini harusnya dirombak. Erick Thohir, harusnya Anda mundur dari ketua PSSI. Anda itu Menpora. Pertanggungjawaban SPJ yang digunakan PSSI dari Kemenpora dan juga negara, Anda melapor pada diri Anda sendiri. Nah, ini kan lucu nih. Nggak mau, lucu deh. Harusnya Anda itu mundur dari ketua PSSI. Saya tidak mengatakan berhenti, tapi mundur dari jabatan ketua PSSI. Sehingga masih banyak kok. Pak Zainuddin Amali, ada Ratu Tisa. Saya rasa 2 orang ini mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dari ketua PSSI. Kalau Anda masih berada di jalur ini, maka yang terjadi adalah kita akan kosongkan stadion, ya. Kita akan kosongkan stadion di mana timnas itu bermain, baik itu di FIFA Asian Cup ataupun FIFA Series yang ada di Jakarta, ya. Itu aja yang bisa kita sampaikan ya rekan-rekan semuanya. Ini anak unek-unek kita sebagai masyarakat. Saya supporter sepak bola asli, usia udah 42 tahun, ya. Dan apa yang sudah terjadi kepada timnas Indonesia ini memang carut marut. Contoh ini, carut marutnya gimana? Dari junior itu bagus, U17. Namun di U23 amblek. Di senior belum ada pelatih. Regenerasi ini bagaimana? U17 menuju U senior, hancur deh. Demikian PSSI, dengarkan ini, mudah-mudahan Anda bisa merubah, berbenah,
Kalau ada anggota PSSI yang ingin menyuarakan kongres luar biasa, alhamdulillah. Dari Jakarta, saya Jelo Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, encau.